Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab statistika pada bagian subbab ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata data tunggal, kita mencarinya yaitu SR sama dengan 1/N sigma N I sampai dengan 1 XI dikurangi X bar dimutlakan. Jadi di sini kita membutuhkan banyaknya data yaitu N, XI itu adalah data ke I, dan X bar itu adalah rata-rata hitungnya. Di sini terdapat dua soal untuk menentukan simpangan rata-rata dari data soal pertama dan soal kedua. Bagaimana caranya? Untuk soal yang pertama, kita harus mencari dulu rata-ratanya. Bagaimana mencari rata-ratanya? Mencari rata-rata data tunggal itu adalah tinggal datanya ditambahkan semuanya, lalu dibagi banyaknya data ada berapa. Berarti kita tambahkan 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7. Dibagi banyaknya data ada berapa? Yaitu 7. Maka ketemu X bar atau rata-ratanya adalah 8. Kemudian kita masuk ke rumus simpangan rata-rata. SR sama dengan 1/N sigma N I sampai dengan 1 XI min X bar dimutlakan. Maka 1/N berarti 1/7 dikalikan XI dikurangi X bar itu dimutlakan. Berarti XI pertama, data pertama 6. Dikurangi X bar yaitu 8. Lalu ditambahkan data kedua yaitu 4 dikurangi 8. Dimutlakan sampai dengan data terakhir yaitu 7 dikurangi 8 dimutlakan. Karena mutlak maka otomatis hasilnya positif, tidak ada yang negatif. Maka hasilnya 1/7 dikalikan dengan 2 tambah 4 tambah 0 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Sehingga menghasilkan 1/7 dikalikan 14. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 2. Soal yang kedua sama saja dengan soal yang pertama. Yang harus kita cari dulu adalah rata-ratanya. Seperti tadi, rata-rata data tunggal yaitu tinggal datanya dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Maka di sini ketemu rata-ratanya adalah 36 dibagi 6 yaitu 6. Setelah kalian ketemu rata-ratanya berapa, kalian langsung masukkan ke rumus SR atau simpangan rata-ratanya yaitu 1/N dikali sigma N I sampai dengan 1 XI dikurangi X bar dimutlakan. Ingat, karena di sini ada tanda mutlak, berarti tidak ada hasil yang negatif. Berarti kita masukkan di sini 1/N. 1 dibagi banyaknya data ada berapa? 6. Berarti 1/6 dikali. Di situ diketahui XI dikurangi X bar dimutlakan. Berarti kita masukkan satu per satu. X data pertama yaitu 3 dikurangi X barnya 6. Dimutlakan, ditambah 8 dikurangi 6 dimutlakan sampai dengan data terakhir yaitu 10 dikurangi 6 dimutlakan. Maka hasilnya 1/6 dikalikan 3 tambah 2 tambah 1 tambah 0 tambah 2 tambah 4. Ingat, hasilnya tidak ada yang negatif karena itu ada tanda mutlaknya. Maka SR sama dengan 1/6 dikali 12, sehingga ketemu simpangan rata-ratanya adalah 2. Selanjutnya adalah variansi atau ragam dan simpangan baku atau deviasi standar. Yang pertama yang dibahas adalah variansi atau ragam. Terdapat 2 jenis, yaitu data tunggal dan data tunggal berbobot. Bedanya apa? Data tunggal dengan data tunggal berbobot. Kalau data tunggal itu dia tidak mempunyai frekuensi, hanya ada datanya saja. Tapi kalau data tunggal berbobot, dia mempunyai frekuensi, tapi tidak ada intervalnya.
Nah, di sini bedanya apa rumusnya? Yang membedakan hanyalah di data tunggal tidak ada frekuensi, namun di data tunggal berbobot ada frekuensi. Yang kedua adalah simpangan baku atau standar deviasi. Apa hubungannya dengan variansi atau ragam? Jadi sebenarnya hasil variansi jika di akar itu adalah hasil dari simpangan baku atau deviasi standar. Jadi rumusnya pun sama, ada data tunggal, ada juga data tunggal berbobot. Nah, di sini adalah contoh soal variansi dan simpangan baku. Dilihat di situ, tentukan variansi dan simpangan baku data berikut ini. 8, 7, 5, 3, dan 2. Berarti yang pertama kita lakukan adalah mencari rata-rata atau X-bar-nya, yaitu dengan menjumlahkan data yang ada dibagikan dengan banyaknya data. Berarti di situ ketemu rata-rata sama dengan 25 dibagi 5, yaitu rata-ratanya adalah 5. Kemudian, biar kalian tidak bingung, kita mencari dulu nih sigma dari XI dibagi X bar dikuadratkan. Berarti kita masukkan satu persatu dari data pertama yaitu 8. 8 dikurangi rata-rata yaitu 5 dipangkatkan 2. Ditambah data kedua yaitu 7 dikurangi rata-rata 5 dipangkatkan 2. Sampai data terakhir yaitu 2 dikurangi rata-rata yaitu 5 dipangkatkan 2. Maka hasilnya di sini 8 dikurangi 5 adalah 3. Dipangkatkan 2 jadi 9. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Dipangkatkan 2 hasilnya 4. Seterusnya sampai yang terakhir adalah 2 dikurangi 5 negatif 3. Dipangkatkan 2 jadi hasilnya 9. Maka ketemu sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan adalah 26. Tinggal kita masukkan ke rumus variansi, yaitu S kuadrat sama dengan 1/N sigma XI min X bar dikuadratkan. Jadi 1/5 dikalikan 26, yaitu 5,2. Maka untuk simpangan bakunya, yang seperti tadi sebelumnya saya katakan, simpangan baku itu bisa dihasilkan dari akar variansi. Variansinya di akar, maka ketemu namanya simpangan baku. Jadi simpangan baku atau S sama dengan akar dari 5,2 yaitu 2,28. Untuk soal nomor 2 ini adalah contoh soal data tunggal berbobot. Jadi di sini kalian menentukan variansi dan simpangan baku untuk data tunggal berbobot. Lebih baik dan lebih mudahnya ketika mengerjakan data tunggal berbobot, kalian menggunakan tabel seperti ini. Jadi di sini ada kolom X, kolom FI, kolom FI dikalikan X, kolom XI min X bar dikuadratkan, kolom FI dikali XI min X bar dikuadratkan. Nah, di sini kolom X diisi sesuai dengan soal, yaitu 2, 4, 6, 8. FI-nya frekuensinya sesuai soal, yaitu 4, 5, 8, 3. Ketemu dijumlahkan jadinya 20. Kemudian kita mencari FI kali X. Buat apa? Untuk mencari rata-rata. Berarti FI kali X, 2 kali 4, 8. 4 kali 5, 20. 6 kali 8, 48. 8 kali 3, 24. Dijumlahkan hasilnya 100. Maka bisa ketemu X bar, yaitu jumlah dari FI dikalikan X dibagi jumlah FI, yaitu 100 dibagi 20. Maka ketemu rata-rata atau X bar-nya adalah 5. Kemudian kita ke kolom selanjutnya, yaitu XI min X bar dikuadratkan. Berarti X yang pertama 2 dikurangi rata-rata 5. 2 kurangi 5 negatif 3 dikuadratkan jadi 9. Yang bawah X kedua berarti 4 dikurangi 5 negatif 1 dikuadratkan jadi 1.
Sampai yang terakhir yaitu 8 dikurangi 5, jadinya 3 dikuadratkan 9. Sudah ketemu, baru dikalikan dengan frekuensi. Jadi 4 kali 9, 36, 5 kali 1, 5, 8 kali 1, 8, 3 kali 9, 27. Nah, hasil itu kita jumlahkan jadi 76, maka tinggal dimasukkan ke rumus variansi atau S kuadrat sama dengan 1 per N atau 1 per F sama saja, berarti 1 per 20 dikalikan jumlah yang terakhir yaitu 76, maka hasilnya variansi 3,8. Lah, bagaimana simpangan baku? Ingat, simpangan baku itu adalah hasil dari variansi di akar, berarti 3,8 di akar, hasilnya 1,95 itu adalah simpangan bakunya. Selanjutnya adalah angka baku atau nilai standar dan koefisien variansi. Yang pertama adalah angka baku. Angka baku atau nilai standar adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih suatu nilai data atau datum dengan rata-rata nilai dan simpangan bakunya. Angka baku disebut juga dengan z-score atau dilambangkan dengan huruf Z kapital. Angka baku atau Z sama dengan XI dikurangi X bar dibagi dengan S. Yang kedua adalah koefisien variansi. Koefisien variansi adalah perbandingan antara simpangan baku dan rata-rata nilai suatu data yang dinyatakan dalam suatu persen. Koefisien variansi atau KV sama dengan S dibagi R dikalikan 100%. Selanjutnya adalah latihan soal. Diketahui data 2, 7, 8, 10, 4, 5. Tentukan yang pertama angka baku datum 2 dan 7. Untuk mencari angka baku dan koefisien variansinya, kita terlebih dahulu harus mencari yang namanya rata-rata dan simpangan bakunya. Untuk mencari rata-rata atau X bar, kita jumlahkan data yang diketahui dibagi banyaknya data ada berapa, maka ketemu X bar atau rata-ratanya adalah 6. Kemudian kita mencari simpangan baku sesuai dengan penjelasan yang sudah tadi saya jelaskan. Dimasukkan, maka ketemu simpangan baku atau S-nya adalah 2,62. Nah, yang pertama yang kita cari adalah angka baku. Angka baku datum 2, Z sama dengan XI. XI itu tergantung yang dicari datum keberapa. Karena datum 2, maka XI-nya diganti 2. 2 dikurangi X bar atau rata-ratanya 6 dibagi 2,62. Maka ketemu negatif 1,51. Yang selanjutnya angka baku datum 7. Maka Z sama dengan XI-nya kita ganti datum 7, berarti 7 dikurangi X barnya 6 dibagi 2,62, maka ketemu 0,38. Yang kedua adalah koefisien variansi atau KV. Berarti dengan cara simpangan baku dibagi rata-rata dikalikan 100%, yaitu 2,62 dibagi 6 dikali 100%, maka ketemu koefisien variansinya adalah 43,67%. Yang kedua, koefisien variansinya. Selanjutnya di sini ada tugas yang berisikan 2 soal. Silakan dikerjakan di buku masing-masing, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke nomor WhatsApp Ibu dengan format nama, kelas, dan hasil pekerjaannya. Di sini perlu kalian ingat, matematika itu bukan menghafal, namun berlatih sebanyak mungkin mengerjakan soal, maka kamu akan terbiasa untuk mengerjakan soal matematika. Semangat, ganbatte!
Demikian penjelasan dari saya mengenai bab statistika tentang subbab ukuran penyebaran data. Berarti karena kita sudah pada ukuran penyebaran data, otomatis bab statistika sudah selesai. Minggu depan kita bertemu dengan bab baru, yaitu bab peluang. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan langsung ke saya. Dan silahkan download materi yang ada di description box di bawah ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.